Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Lama saya tidak mengupload video dari video saya yang pertama, memahami bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dari perspektif negara bangsa. Ada beberapa subscribe yang minta untuk dibuatkan pembahasan mengenai makna negara serumpun. Ya mohon maaf, saya belum bisa mengabulkannya karena kesibukan saya bekerjaan. Insya Allah dalam waktu tidak lama saya akan membahas itu dengan judul di balik propaganda negara serumpun. Nah teman-teman, berikut ini ada satu video yang sangat bagus. Saya sangat menarik sekali perhatian saya mengenai perumpamaan pohon, mengenai pengelolaan negara pasca Indonesia dan Malaysia merdeka. Apa perbedaannya? Ini dari Winwan Nur, saya mohon izin Pak Winwan. Saya akan mereaksi ini, tapi saya tidak memutar ini secara utuh. Saya hanya mengambil fat-fat penting saja, bagian-bagian penting saja, untuk saya perdalam lagi, untuk menambah wawasan kita semua. Dan bagi saudara-saudara yang ingin melihat video aslinya, buka channel aslinya, Winwan Nur Channel. Oke, kita mulai dan jangan lupa bantu saya untuk membesarkan channel ini, supaya kita bisa lebih banyak lagi berbagi mengenai konsep kebangsaan Indonesia. Kita itu sama, Malaysia dan Indonesia itu dijajah oleh bangsa Eropa. Indonesia oleh Belanda dan Malaysia oleh Inggris. Kemerdekaan kita itu berbeda ya. Indonesia ketika merdeka itu sama posisinya kurang lebih dengan Malaysia. Ya, dulunya kita itu ibaratkan, kalau negara ini kita ibaratkan sebuah pohon. Ya. Jadi dulu masing-masing ada pohon besar yang namanya Inggris di Malaysia dan Belanda di Indonesia. Ketika kita merdeka, pohon itu ditebang. Bam, jatuh. Ya kan? Indonesia memilih, ketika pohon itu ditebang, itu kami bongkar itu pohon sampai ke akar-akarnya. Kemudian, setelah pohon bernama Hindia Belanda itu dibongkar, kami tanamlah pohon baru yang cocok dengan tanah kami, bernama Indonesia. Tidak ada lagi sisa-sisa pohon lama. Kami buang. Begitu ya. Dan pohon yang bernama Indonesia inilah yang kami rawat dari kecil. Berat memang. Berat. Karena kemungkinan berhasilnya jauh lebih kecil. Itu resiko yang diambil oleh para pendiri bangsa kami dulu. Beresiko kita membuang pohon yang lama yang sudah terbukti berbuah, yang kalau dilanjutkan itu hasilnya sudah hampir pasti. Kami mengambil resiko untuk menanam pohon yang baru bernama Indonesia dengan identitas baru. Semua etnis yang dulunya itu ada bangsa Jawa, bangsa Sumatera, di Sumatera macam-macam gitu, itu melebur menjadi satu yang namanya Indonesia. Ya. Kalian di Malaysia mengambil langkah yang berbeda. Ketika pohon yang bernama Inggris itu dulu ditebang, kalian tidak membongkar sampai ke akar-akarnya. Tapi seperti ini. Kalian buat pohon okulasi. Betul, itu pohon baru bernama Malaysia, tetapi akarnya masih Inggris. Tanaman dengan okulasi begini, jelas, lebih cepat berbuah dari pohon kami dan lebih kecil resikonya. Ya, lebih kecil resikonya. Nah teman-teman, ada dua jalan yang berbeda yang diambil oleh Indonesia dan Malaysia ketika lepas dari penjajahan. Seperti yang digambarkan tadi, Malaysia menanam kembali pohon tersebut dengan cara sistem okulasi. Nah, Malaysia ketika dia merdeka itu sangat smooth sekali kan, sangat smooth. Normal artinya. Merdeka diberikan oleh Inggris.
Kemudian konstitusinya itu dibuatkan oleh Inggris. Mungkin ini yang konstitusi ini yang dimasuk Pak Win tadi itu masalah pohon induknya. Nah, pengalihan kekuasaan kan berjalan normal, ekonominya berjalan normal, pemerintahannya berjalan normal, hampir tidak ada gejolak yang berarti. Nah, memungkinkan mereka untuk tancap gas langsung membangun ekonomi. Tapi mereka lupa, ada sesuatu hal yang lebih penting dari masalah ekonomi. Ekonomi ini sangat penting, tetapi fondasi kebangsaan, fondasi ideologi, fondasi sistem politik yang kuat, itu mutlak harus ada. Ini yang baru disadari oleh Malaysia saat ini. Kita cut dulu Indonesia, Malaysia, kita masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ketika kita berperang melawan Belanda, kita bongkar habis pohon Belanda ini, kita bongkar habis, akar-akarnya kita habis. Nah, kita menanam dengan biji baru, dengan maksudnya itu dengan nilai-nilai baru. Kita tidak langsung membangun ekonominya, tapi prioritas kita adalah sebagai bangsa yang habis berperang, habis-habisan, ya, kita tidak memiliki apa-apa. Dengan pertimbangan jumlah penduduk yang banyak, luas wilayah, penduduknya bermacam-macam bahasanya, bermacam-macam suku bangsanya, ini merupakan potensi sekaligus merupakan bencana. Kenapa katakan potensi sekaligus bencana? Lee Kuan Yew pernah meramalkan bahwa Indonesia 20 tahun ke depan akan bubar. Karena apa? Karena banyaknya suku bangsa, banyaknya bahasa. Ilustrasinya begini. Dalam satu ruangan, kita kumpulkan 20 orang dari masing-masing daerah dengan bahasanya masing-masing. Diskusi, tunggu 1 jam, yakin pasti bubar. Mendingan kalau cuma bubar-bubar saja, pasti ada yang berkelahi. Karena apa? Mereka datang dari latar budaya yang berbeda, karakter yang berbeda, bahasa yang berbeda, egonya berbeda, tujuannya berbeda. Kondisi ini kita satukan dulu. Suku bangsa, bahasa ini kita satukan dulu. Nah, menyatukan ini sebenarnya sudah selesai sejak tahun 1928. Mohon maaf, Malaysia, bangsa Indonesia ini jauh sebelum merdeka, dia sudah memikirkan bagaimana konsep bangsanya, bahasanya. Inilah kehebatan pendiri-pendiri bangsa, pendahulu-pendahulu bangsa Indonesia. Nah, ketika kita merdeka, kita utamakan adalah membangun akar yang kuat dari pohon itu. Kalau kita membangun rumah itu, kita membangun fondasinya dulu yang kuat. Kuatnya satu rumah itu kan fondasi. Fondasinya apa? Fondasinya itu ialah ideologinya. Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi ini kami gali, kami angkat, ya, dari latar belakang budaya Indonesia sendiri, dari karakter Indonesia sendiri. Nah, membentuk ideologi ini bukan perkara yang mudah. Banyak sekali pertentangannya. Masa-masa awal-awal kemerdekaan Indonesia, dinamika politiknya itu sangat tinggi. Kelompok A menghendakkan ini, kelompok AB menghendaki ini, bahkan pernah ada pemberontakan komunis. Nah, tapi kan ini memang bibitnya itu kuat, Pancasila itu kuat, dia nggak tergoyahkan. Jadi kita mengutamakan, yang diutamakan Indonesia adalah membangun ideologi politik, ya, membangun nilai-nilai kebangsaannya. Ideologi ini nggak cukup dihafal saja. Dia harus betul-betul tertanam dalam jiwa sanubari Indonesia sebagai karakter bangsa Indonesia. Membangun manusia ini, merubah mindset manusia ini,
dari 1.300 bahasa ini dirubah mindsetnya menjadi satu azas, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar, itu bukan perkara yang mudah, membutuhkan waktu yang lama. Nah, saya ingat ada satu teori manajemen penyiapan masyarakat. Ini yang dimaksud dengan teori manajemen penyiapan masyarakat. Sebagai ilustrasi, saya ini karena ini akan ada kolerasinya dengan pembahasan kita selanjutnya. Ini pembahasan kita akan panjang. Apa itu teori manajemen penyiapan masyarakat? Ini saya ingat langsung ingat ya. Saya pernah membaca teori manajemen penyiapan masyarakat. Nah, teori manajemen masyarakat ini lahir di Tennessee, Amerika Serikat. Ketika munculnya paradigma administrasi pembangunan, yaitu sekitar tahun 60-an ini, teori ini. Nah, inilah hebatnya bangsa Indonesia ini. Teorinya 60, tahun 45 kita sudah menggunakannya. Teori ini muncul ketika pemerintah Amerika Serikat membangun bendungan. Membangun bendungan besar. Tujuannya apa? Untuk menciptakan daerah Tennessee itu sebagai tanah pertanian. Membuat bendungan tuh gampang, terukur dia. Berapa jumlah dananya, berapa waktunya, itu sangat terukur membangun fisik. Setelah jadi, 3 tahun, 4 tahun jadi, bangunan ini hanya jadi monumental saja. Tidak digunakan. Kenapa? Karena masyarakat Tennessee ini bukan masyarakat petani, mereka peternak. Apakah mereka ini sudah diajarkan dengan cara bertani? Sudah. Tapi masih tidak berjalan. Nah, ternyata mengajarkan mereka bertani saja tidak cukup. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana merubah cara berpikir orang yang tadinya beternak menjadi cara berpikir orang bertani. Itu merubah mindset, merubah pola pikir, merubah budaya kerja. Itu bukan suatu yang gampang, memakan waktu yang lama. Oleh karenanya teori ini tidak populer. Karena apa? Karena teori ini membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, hasilnya tidak bisa segera kita. Dia akan kelihatan hasilnya setelah 20-30 tahun ke depan. Sementara kalau kita membangun fisik, 3-4 tahun kita sudah bisa melihat hasilnya. Karena dia terukur sekali. Saya ilustrasikan dalam bentuk gambar begini. Nah, ini saya jelaskan secara sederhana apa itu teori penyiapan masyarakat. Mungkin kursor saya kelihatan ya. Yang ini start kita mulai. Start kita mulai di sini. Ini tujuannya. Nah, pembangunan fisik ini kan terukur. Sangat terukur sekali. Berapa biaya, berapa waktu pelaksanaan sangat terukur. Kalau pembangunan manusia, pembangunan masyarakat, ini kan tidak terukur. Itulah saya katakan tadi, maka teori ini tidak populer. Karena dia memakan waktu yang lama, yang tidak segera kelihatan hasilnya. Dia akan kelihatan hasilnya 20-30 tahun ke depan. Waktunya lama, biayanya mahal. Apabila kita start dalam waktu yang sama, maka ketika dia tiba di tujuannya, dia akan berbeda. Pembangunan fisik ini sudah sampai tujuannya, manusia ini belum. Nggak rapuh. Inilah yang terjadi dalam yang saya ilustrasikan dalam pembangunan bendungan di Tennessee, Amerika Serikat. Nah, apa yang dilakukan oleh Indonesia? Dia membuka cara ini. Menyadari bahwa pembangunan fisik ini sangat terukur. Pembangunan penyiapan masyarakat ini tidak terukur. Maka yang dilakukan oleh Indonesia, mulainya, dia memulai duluan pembangunan masyarakatnya dulu. Ini yang kita ilustrasikan dengan pembangunan kebangsaannya dulu. Membangun ideologinya, menanamkan ideologinya. Ini memakan waktu yang lama. Nah, di pertengahan perjalanan, baru dia pembangunan ekonominya. Apakah di sini kita tidak membangun ekonomi? Ya, membangun ekonomi juga, tapi prioritas kita adalah ideologi dan politik dan membangun karakter bangsanya.
sebagai fondasi bangsa dan negara Indonesia. Masyarakat dulu kita bangun. Karena inilah yang akan menjadi akar bangsa Indonesia itu ada di sini. Nah, itu tadi penjelasan sederhana saya, apa yang dimaksud dengan manajemen penyiapan masyarakat. Nah, inilah yang dilakukan oleh Indonesia. Seperti saya katakan tadi, sadar akan jumlah penduduknya yang banyak, terdiri dari beberapa suku bangsa, bahasa. Nah, ini harus disatukan dulu. Bentuklah ideologi Pancasila. Seperti kan saya katakan di awal, menyatukan bahasa bangsa Indonesia ini kita sudah selesai sejak Sumpah Pemuda. Itulah bibit kita. Nah, kita kukuhkan lagi dalam Undang-Undang Dasar 1445 ketika Indonesia merdeka. Kita tetapkan ideologi Pancasila. Saya katakan tadi, ini bukan untuk dihafal atau menjadi hiasan saja. Nah, ini harus ditanamkan betul-betul dalam diri manusia. Nah, itulah yang kita sebut dengan membangun karakter bangsa. Dalam kurikulum pendidikannya kita buat, anak-anak SD sampai menengah ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ini sudah mulai pada era Orde Baru, di mana politik Indonesia sudah mulai stabil. Kemudian lagi ada pendidikan penataran D4, pendoman penghayatan dan pengamal Pancasila. Di level perguruan tinggi ada lagi mata kuliah yang namanya Wawasan Nusantara. Nah, fondasi bangsa ini kita kukuhkan dulu. Kita menyebutnya dengan sebutan IPOLEK SOSBUD HANKAM. Nah, konsep-konsep seperti ini tidak kita temui di Malaysia. Apa itu IPOLEK SOSBUD HANKAM? Ideologinya dulu yang kita utamakan. Politiknya, ini sistem politiknya gitu kan. Karena kita betul-betul membangun Indonesia dari nol. Kita hapus semua yang berbau-bau Belanda. Sistem politiknya. Nah, sistem politik ini kita ini pernah mengalami pasang surut. Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, pasang surut. Nah, kita tanamkan dulu itu. Bangun dulu. Indonesia, setelah kemerdekaan, setelah berdirinya bangsa Indonesia, itu banyak sekali gejolak-gejolak dinamika politik. Ada pemberontakan GTF-20 SPKI, sebelumnya kita ada agresi Belanda, belum lagi ada pemberontakan yang mengarah untuk disintegrasi bangsa, pemberontakan Maluku. Sistem politik kita pernah berubah. Tapi karena bibit yang kita tanam ini tadi adalah bibit unggul, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu sudah tidak tergoyahkan lagi, ya, dengan karakter jiwa bangsa Indonesia Pancasila, itu sudah tidak tergoyahkan lagi. Maka katakan tadi memasuki Orde Baru, kita sudah mulai melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 secara murni dan konsekuen. Itu Orde Baru. Dalam perjalanannya Orde Baru ini juga ternyata, ya, kita akui tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep, sehingga muncullah reformasi. Siapa yang mereformasi itu? Itulah rakyat Indonesia. Inilah rakyat yang berdaulat. Inilah rakyat yang merdeka. Nah, bagaimana dengan Malaysia? Kita kembali lagi dengan Malaysia. Saya katakan tadi, saya ulang lagi, Malaysia ini enak. Sudah tinggal jalan saja. Tapi lupa. Ada hal yang penting.
nilai-nilai kebangsaan Malaysia setelah 66 tahun merdeka sampai saat ini menjadi blunder, menjadi masalah, menjadi bom waktu. Demikian juga bahasa. Bahasa mereka belum mampu menyatukan perkauman yang ada, padahal cuma 4 kaum. Hanya ada Cina, ada India, ada Melayu, ada Sabah dan Sarawak. Belum mampu menyatukan itu. Bangsanya juga belum mampu. Di dalam konstitusi yang dibuatkan oleh Inggris, bangsa Malaysia adalah bangsa Melayu. Dan tentu saja ini tidak bisa memayungi keempat komponen bangsa yang tadi. Kenapa? Melayu itu etnik, bukan bangsa. Bangsa ini dibentuk. Saya tidak menjelaskan apa itu definisi bangsa, silakan cari di Google. Kalau nggak salah menurut Ernest, itu paling bagus itu. Definisinya paling bagus. Bangsa itu dibentuk. Di video saya yang lalu, saya mengumpamakan Indonesia ini adalah persenyawaan. Dalam ilmu kimia, yang namanya persenyawaan itu adalah bercampurnya dua unsur yang berbeda. Contohnya air, hidrogen dan oksigen bercampur menjadi satu, menimbulkan reaksi dan menimbulkan zat yang baru, itulah air. Nah, kita analogikan dengan bangsa Indonesia. Katakanlah dalam suatu wadah. Wadah itu adalah tanah air Indonesia. Di dalamnya terdiri dari berbagai unsur. Ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, Manado. Nah, perlu diingat ya. Ini Malaysia sering mengatakan negara serumpun. Semuanya dianggap Melayu. Tidak semuanya dianggap Melayu. Melayu itu hanya sebagian dari suku-suku yang ada di Indonesia. Tidak semuanya Melayu. Orang Jawa dikatakan Melayu nggak mau dia. Melayu itu bahasa Jawanya berlari. Sunda saja, yang sama-sama hidup di Pulau Jawa dikatakan orang Jawa, orang Sunda nggak mau. Jadi dikatakan Melayu. Nah itu bercampur mereka, diikat dalam satu zat yang baru namanya bahasa Indonesia, bereaksi, menimbulkan zat baru, itulah bangsa Indonesia. Dia persenyawaan. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia bisa menaungi, bisa mengikat suku-suku yang ada di Indonesia. Ada 1.300 suku bangsa, belum termasuk dari Cina-nya ada, Indianya ada, Arabnya ada, Belandanya ada, semua ada di situ. Ya. Diikat itu menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia ini saya mengibaratkan ibarat tepung dan kue. Kue asalnya dari tepung. Kue nggak bisa lagi disebut tepung. Karena di dalam kue itu, meskipun bahan utamanya adalah tepung, 80% bahannya tepung, tapi di situ ada campuran lain. Ada telur, ada gula, ada susu, ada mentega. Nah, kalau saya ibaratkan lagi, bahwa Malaysia itu ada Melayu, yang paling banyak mayoritasnya ada Dayak, orang Sabah Sarawak, ya, ada Cina, ada India, kan sekarang orang Indonesia pun banyak. Bahkan raja-raja Malaysia itu ada yang berasal dari Indonesia. Dari Bugis, dari Minang. Nah, Melayu pun, Melayu ini banyak. Melayu yang mana? Kalau disebutkan konstitusinya adalah bangsa Melayu, Melayunya yang mana? Nah, Melayu ini banyak. Kalau kita bicara masalah Melayu, itu harus ada batasan-batasannya. Harus ada batasan. Karena apa? Di kawasan ini sudah berdiri negara-negara bangsa. Masing-masing negara memiliki wilayah tertentu, memiliki kedaulatan sendiri-sendiri. Tidak bisa lagi kita disebutkan secara general. Ada Melayu Malaysia, ada Melayu Thailand di daerah Patani, turunan Kelantan itu. Ada Melayu Filipina, Mindanao, Zulu, Singapura, dan Indonesia. Yang mana Melayu ini banyak. Itulah sebabnya. Kalau kita
tidak melihat, membentuk dulu bangsanya, membentuk dulu konstitusinya, konstitusi yang betul-betul sesuai dari akar budaya negara kita, ya seperti ini yang terjadi. Masalah bangsa masih jadi perdebatan, masalah bahasa masih jadi perdebatan. Mau pakai bahasa Malaysia apa bahasa Melayu? Bangsa juga gitu, masih perdebatan mau pakai bahasa Malaysia apa bangsa Melayu. Masih perdebatan. Nanti saya tunjukkan videonya. Nah, berbeda dengan Indonesia. Indonesia sudah selesai. Meskipun lambat, karena menanam dari biji, namun pasti. Tidak tergoyahkan. Apakah kita awal tidak membangun ekonomi? Ya membangun ekonomi, tapi prioritas kita berbeda dengan prioritas bangsa Malaysia. Melihat, menyadari fondasi kita adalah negara agraris, kita bangun dulu negara agraris. Kita perkuat dulu ketahanan ekonomi. Dengan demikian semuanya akan berjalan dengan sistematis. Saya selalu sistematis dalam melaksanakan sesuatu. Tidak ajak ujuk, mau tinggal klaim sana klaim sini. Coba kita praktikkan video berikut ini. Video dari Mahathir Mohamad.